Jadi sore ini seperti biasa dari tim produk, saya dan teman-teman PO akan menginformasikan mengenai apa saja sih yang akan rilis di sprint ini, karena tanggal rilisnya itu hari ini. Jadi kalau tidak ada kendala dari timnya Abid atau Alfian itu, saya share sprint dulu ya. Latifa bisa di stop tulisannya ganti ke aku. Oke, thank you. Jadi ini kalau saya lihat dari attendee-nya itu cuma ada Cikal. Halo Cikal. Nanti kalau misalkan di sekitarnya ada teman-temannya, dicolekin ya buat join. Jadi ini kita mulai dulu aja. Ada recordingnya, baik nanti yang nggak bisa datang juga bisa tetap tahu update-nya. Gitu. Di dokumennya juga udah lengkap. Jadi nanti kalau tanya, misalkan nggak hadir, terus lihat videonya, ada yang mau tanyakan, bisa tanya di channel produk. Terus, oke, saya langsung aja ya. Jadi di sprint 33 itu banyak sekali. Jadi teman-teman PO dan tim development, engineer dan QA sudah sangat optimal untuk mengerjakan beberapa task, baik dari roadmap maupun full spot. Itu di sini ada 50, sorry ini saya balikin dulu. Ada 53 fitur untuk yang rilis di sprint 33 ini. Di tanggal hari ini ya, start rilisnya mulai hari ini, tapi selesainya itu kadang saya konfirmasi ke Satrio atau Rizal, itu kadang malam itu masih belum selesai, besok pagi itu kadang ada beberapa yang masih ongoing. Jadi memang akan diupdate terus. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang request di spot itu sekarang kalau lihat tiketnya itu contohnya ya, contohnya kalau di spot itu statusnya udah done, pikirannya juga udah done. Nah, tapi ini akan berganti ke rilis once kalau emang udah beneran rilis gitu. Dan sekarang dia lagi ongoing, menunggu proses demonya selesai. Oke, ada apa sih jadi di sprint 33 ini dirilis hari ini? Itu 53 fitur. Ini sudah dikelompokkan di areanya masing-masing. Yang pertama adalah di pelayanan. Itu admisi ada 4, kemudian Lisa, kemudian rawat jalan, terus ini ada grouping. Jadi di all pelayanan maksudnya, di rawat jalan perawat darurat. Kemudian yang paling banyak adalah di rekam medis. Kemudian ada yang berikutnya ada ambulan, gizi dan laboratorium. Untuk di barang itu update-nya ada di farmasi. Kemudian yang banyak selanjutnya adalah di akuntansi dan keuangan, ini banyak banget. Dan kepegawaian, penggajian sama remunerasi. Untuk BPJS sama telemedis belum ada fitur apapun, belum ada pembaruan fitur atau fitur baru di rilis kali ini. Oke, seperti biasanya saya nggak bisa mengingatkan buat sering-sering kunjung ke channel yang produk. Kita ada di channel, di web booking, di rilis itu ada yang paling terbaru saya taruh di paling atas. Jadi nanti kalau setelah 33 kan seperti 34 itu akan ada di paling atas. Jadi teman-teman tidak susah untuk scroll ke bawah. Jadi yang paling baru adalah yang paling atas. Jadi di sini yang paling baru adalah seperti 33, yaitu hari ini. Itu list of fiturnya ada di sini, fitur modulnya ada di sini. Oke, itu langsung ke update modul ya. Ini teman-teman komersial udah paham ada pemisahan antara demo sama staging testing ya? Itu nanti ada sosialisasinya di hari Selasa. Oke. Apa kaitannya sama ini? Nah, berarti kan update yang di sini cuma berlaku di staging testing sampai itu release saja. Oke, jadi teman-teman untuk
kah atau ini kalau di kita itu kelihatannya seperti apa ya, itu benar-benar bisa Hisdemo benar-benar bisa merepresentasikan bahwa itu memang yang ada di klien gitu. Karena DB-nya, database-nya itu sekarang sudah bisa. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kadang yang di Hisdemo itu update, kadang yang di klien itu udah update, di Hisdemo tidak, ada yang di Hisdemo update, yang di klien tidak. Karena sebelum itu DB-nya Hisdemo jadi satu sama testing kayak gitu. Itu intermezzo aja. Jadi kembali lagi ke listnya, update modulnya ya. Jadi di sini ada 53 fitur dan seperti biasa waktu kita juga terbatas. Jadi di sini emang nanti silakan teman-teman tanya, tetap boleh tanya. Dan nanti di sela-sela penjelasannya overall bakal singkat-singkat gitu, karena mengingat waktunya juga singkat. Kecuali untuk misalkan untuk fitur-fitur yang dirasa saya emang butuh penjelasan lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Jadi tapi teman-teman tetap bisa tanya nih. Langsung go through aja dari admisi. Admisi ada 4. Yang pertama adalah nota pendaftaran laboratorium ditambahkan tanggal selesai. Jadi di nota pendaftaran laboratorium itu ada field baru, itu tanggal selesai. Kemudian untuk booking online yang sebelumnya ada feedback kan, ini kan sebelumnya hardcode-nya, jadi untuk paskes itu belum ada settingnya gitu. Kalau misalnya paskes ABC mereka kan punya tanggal 20 waktunya, itu belum bisa. Nah sekarang sudah bisa. Jadi untuk di kita sih pemberitahuan ini untuk pembatalan booking kan memang secara fitur belum ada di booking online. Jadi itu memang untuk sekarang diinfokan ke pasien hanyalah kalau mau batalin silakan telepon aja ke paskesnya. Nah itu sudah ada settingnya. Jadi untuk saat ini sudah tidak hardcode lagi. Jadi nanti bisa disetting paskesnya sesuai nomor teleponnya paskes sesuai dengan masing-masing paskesnya itu. Kemudian ini. Jadi seperti yang saya booking online itu udah advance. Jadi kalau teman-teman saya mendengar ada feedback dari teman-teman bahwa banyak klien itu yang bisa kurang bisa mengikuti alur journey itu nanti akan kami pertimbangkan lagi untuk diakomodir di sprint atau QQ quarter selanjutnya. Jadi untuk saat ini memang seperti itu journey-nya, karena memang yang kami hit adalah essence-nya, emang yang harusnya seperti apa gitu. Terus kemudian jadi untuk kecuali klien yang sudah menggunakan APM, anjuran pendaftaran mandiri ya, atau e-kios itu. Jadi menu pendaftaran mandiri poli itu dihilangkan teman-teman. Jadi untuk klien yang belum pakai, klien existing yang belum pakai, maupun nanti klien yang baru, defaultnya adalah tidak ada. So kalau teman-teman service maupun info maupun sales nanti ada pertanyaan dari klien, saya mau punya dong mesin e-kios atau mesin pendaftaran anjungan mandiri itu gitu. Itu mesinnya akan di-embed sistemnya booking online. Secara interface dan journey itu sama. Gitu. Nah, kecuali untuk yang klien yang udah pakai ya, kalau saya tidak salah itu ada 5. Itu ada Pura, ada RSGM Banyuwangi, ada Jasem, ada Lukas, satu lagi saya lupa. Kecuali 5 itu. Jadi yang selain itu ini menu ini sudah tidak ada, karena kan nggak dipakai juga. Terus nanti kalau misalkan yang klien yang awalnya belum pakai mau pakai atau klien baru kalau tanya terkait hal itu, kami dari tim produk solusinya memang pendaftaran mandiri itu sama seperti booking online. Bedanya adalah kalau pendaftaran mandiri itu onsite, kalau booking online itu bisa di mana aja. Tapi sebenarnya goalnya sama. Goalnya adalah pasien daftar. Itulah kenapa seharusnya memang tidak ada fitur pendaftaran mandiri poli. Karena ujungnya sama. Kemudian
Oke, untuk cetakan booking online ini oke. Yang sebelumnya itu ukurannya terlalu lebar. Jadi kalau yang sebelum di revamp ya, sebelum di revamp itu ukurannya itu ada kesesuaian gitulah. Dan itu tuh udah fit gitu waktu itu. Nah, kemudian ketika di revamp, somehow ukurannya jadi lebar, jadi gede, jadi A4 kalau nggak salah. Ya, Latifah ya. Terus Iya Mbak, apa? terus ini sudah diperbaiki lagi jadi seperti semula ya, seperti sebelum di revamp ya. Seperti semula. Ukurannya terus apa ini jaraknya gitu Mbak. Yap, seperti itu. Tapi untuk informasinya teman-teman nggak berubah. Ini nanti nggak berubah, nggak ada yang berubah, cuma ukurannya aja. I see. Ini Latifah minta tolong kalau sempat nanti diganti, ini kayaknya kurang apa tuh kurang ini ya? Kurang high definition, kurang HD. Oh, kurang ada. Oke. Jadi untuk informasinya sih nggak berubah teman-teman dari sebelumnya tuh tetap sama, bedanya adalah di ukuran. Ya di ukuran aja. Gitu. Karena ini feedback dari beberapa klien bahwa mereka sebelum di revamp pun mereka udah pakai booking online dan itu buktinya itu mereka ya somehow juga mereka nyetak gitu lah intinya. Jadi printernya tuh ada di rumah sakit dan mereka nyetak. So ukurannya udah mereka dengan adanya revamp ini akhirnya mereka itu nggak fit ukurannya seperti itu sehingga ini dikembalikan lagi. Oke, sampai sini admisi itu aja sih untuk pembaruan di sprint 33. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung silakan aja ya. Oke Mbak, mau tanya di informasi pembatalan booking online tadi kan menggunakan nomor customer service dari Vaskesnya ya? Ya. Nah, itu ambilnya yang dari nomor telepon yang mana itu? Di setting yang mana? Master akun Vaskes. Master akun Vaskes. Kemudian itu kan ada banyak nomor tuh. Nah, itu dari yang mana? Field yang ini. Field nomor pakai F. Latifah ini pakai F ya, bukan pakai P. Iya Mbak, pakai P. Pakai apa? Pakai P. Pakai apa? Pakai P Mbak, telepon gitu, yang telepon TEL. Ya. Field ini kan, jadi yang ini loh Mas Herman, yang apa ini yang mandatori itu loh Mas Herman. Saya coba buka di testing ya. Iya. Jadi teman-teman karena ini belum rilis jadinya Hisdemo belum ada gitu. Jadi karena Hisdemo kan udah di-treat seperti klien biasanya. Jadi lihatnya di testing. Udah bukan di Hisdemo lagi. Nanti kalau udah rilis baru bisa juga di Hisdemo. Karena saya salah. Tapi mendata juga belum mas. Master akun Vaskes, terus yang itu, yang telepon TELP. TELP berarti. Iya, jadi minta tolong buat teman-teman inplay ya. Itu nanti kalau misalnya nge-training klien untuk telepon itu telepon buat CS-nya gitu Mas. Oh gitu. Oke. Setting akun Vaskes, oke. Nih, ini. Di sini teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut. Thank you. If not, nanti kalau kepikiran silakan tanya. Oke, lanjut ke akuntansi. Akuntansi ada 4. Yang pertama menambahkan tab baru di setting pemetaan akuntansi, pemetaan transaksi. Ya, pemetaan transaksi itu ada tab baru, itu ada tab bank. Oke, gunanya buat apa ini? Hatta, nggak tolong dibantu. Ini untuk sebagai kode, nanti kode bank masuk atau kode bank keluar, yang outputnya itu nanti untuk penjurnalan, Mbak. I see.
Oke, berarti ini kayak akunnya bank gitu kan di Vaskes. Iya, benar. Oke. Terus jadi teman-teman ya, jadi bank ini digunakan untuk memetakan nama apa bank yang dipakai sama cowoknya yang di Vaskesnya gitu. Terus jurnal balik pada auto jurnal, jadi auto jurnal sebelum ada ini itu ya udah auto jurnal aja. Nah ini ada jurnal baliknya. Jurnal balik itu apa? Berfungsi untuk membalikkan jurnal sesuai namanya, penyesuaian yang telah dibentuk sebelumnya demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Berarti transaksi yang udah disettle itu kalau di jurnal balik masih bisa, berarti itu loh, maksudnya transaksi yang udah settle itu sebenarnya masih bisa di jurnal balik gitu ya Hatta ya? Iya, benar. Oke. Kan sebelumnya tuh gini teman-teman, sebelumnya kalau ada transaksi yang udah diposting, terus kemudian dari posting itu sudah disettle transaksinya, kan apapun yang udah disettle itu nggak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena udah disettle. Nah sekarang ada yang namanya fitur jurnal balik. Buat apa? Buat membalikan jurnal yang udah disettle. Gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Hanya pada biasanya di debit kreditnya Mbak, mengubah debit menjadi kredit atau dari kredit menjadi debit gitu aja. Fungsinya. Oke. Ya. Tapi yang transaksi settle juga akhirnya open lagi kan bisa kan? Iya, bisa. Terus kemudian ada PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi ini apa namanya, sebenarnya belum ada, terus sekarang baru untuk diterapkan pada ini ada constraint ya teman-teman. Hanya untuk barang-barang yang ada PPN-nya. Ada 3 doang constraint-nya ya. Ya, hanya itu untuk PPN keluaran. Oh ini untuk PPN keluaran, sorry, untuk PPN masukannya di mana? Oh ini ya. Untuk PPN masukannya ada beberapa constraint-nya seperti berikut. Kayak gitu. Penerimaan barang yang tunai itu masuk ke jurnal kas bank. Kalau yang kredit masuk ke jurnal pembelian. Kalau yang hibah atau bonus masuk ke jurnal umum. Kalau yang PPN keluaran itu di sini ada catatannya khusus untuk barang yang ada PPN-nya aja. Terus hanya meliputi rawat jalan dan IGD. Terus sama penjualan obat-obat alkes bukan PHP. Kalau untuk yang RI gimana? Berarti di RI emang nggak ada PPN keluaran ya? Nggak ada Mbak. I see. Oke. Terus ini ada beberapa penyesuaian di auto journal. Jadi apa namanya, auto journal itu kan suatu fungsi yang memang harus diupdate ya. Jadi ini ada beberapa penyesuaiannya, itu ada 2 poin. Dua poin ini. Yang pertama adalah pelunasan piutang penjamin dengan selisih, itu masuk ke skupnya jurnal kas. Terus jika bernilai plus maka dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Jika bernilai minus, ini yang bernilai plus apa ya, transaksinya kan? Ininya kan yang di sini. Iya, di auto jurnal. Kalau nilainya itu plus berarti dianggapnya pendapatan lain-lain. Kalau nilai minus dianggapnya piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Ini ya. Pendapatan lain-lainnya mana? Oh, enggak ada sih Pak. Belum ada sih. I see, gitu. Teman-teman itu untuk yang akuntansi. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kalau teman-teman kurang ngerti dibaca lagi. Jadi kalau ada yang pertanyaan silakan ditanya ke channel produk. Kalau sekarang mungkin belum kepikiran. Tapi kalau udah kepikiran silakan tanya. Lanjut ke ambulan. Ini ambulan itu khusus murah karena modul ini seperti yang saya bilang sebelumnya adalah modul ini sekarang so far masih untuk murah aja. Tapi harapannya nanti end of Q4 atau Q1 2021 bisa dijual untuk semua klien gitu. Jadi emang untuk di Q4 ini ambulan memang enrich fitur aja. Ada tiga pembaruan. Yang pertama adalah laporan pembayaran ambulan. Jadi ini laporan baru berarti ya Luis ya? Laporan baru. Iya Mbak, Baru terus, oh my god, ini ada apa aja ya? Filenya ada registrasi, penjamin Anda, nomor RM, pasien tujuan, biaya pemakaian ambulan dalam rupiah, jasa pengantaran dalam rupiah, total tagihan
dalam buktinya. Jadi itu maaf, basic reportnya itu pakai laporan penerimaan kasir, cuma ditambahin field dari ambulan, informasi dari ambulan. Field yang dari ambulan mana aja? Di sini soalnya nggak ada. Itu ada dermaga, tujuan, tagihan. Oke, minta tolong di revisi ya ini ya gambarnya. Tambahin penanda bahwa ini tuh sebenarnya saya nggak ada penjelasannya. Ini diambil dari mana datanya? Ini tuh datanya diambil dari laporan kasir. Laporan apa? Laporan kasir. Laporan apa? Ini datanya. Ini tolong dibenerin ya. Datanya diambil dari. Soalnya kalau orang baca, ini diambil dari mana? Itu dari kasir, Mbak. Ya. Dokumentasinya ini maksudnya. Datanya diambil dari laporan penerimaan kasir ditambah dengan beberapa field dari ambulan. Nah, beberapa fieldnya ini tolong dikasih tanda di mana aja yang di sini tuh. Yang dari ambulan tuh yang mana aja. Itu sih. Thank you, let's tambahin ya. Terus penambahan filter masuk rumah sakit dan kolom tanggal pendaftaran masuk dan kolom tanggal pendaftaran masuk ada grade informasi terdata halaman pakai ambulans. Oke. Jadi ada halaman pakai ambulans teman-teman. Terus filternya nambah itu filter nambah MRS masuk rumah sakit itu filternya itu sesuai sama kolom tanggal pendaftaran masuk. Oke. Penambahan kolom status pembayaran pada Jadi tetap di halaman yang sama, pakai ambulan itu ada kolom status pembayaran. Nih, sebelumnya tidak ada, terus jadi ada. Itu untuk sekarang kan cuma 2 berarti ya Wilis ya, lunas dan belum lunas. Ya Mbak. Oke. Lunas dan belum lunas itu ada masternya nggak? Nggak ada Mbak, dia ngambil data dari kasir Mbak. Jadi kalau kasir itu dia khusus untuk grade ambulan itu sudah lunas, maka ditampilkan di situ informasinya juga lunas. Berarti status pembayaran itu cuman ada 2 katanya, cuman dua jenis datanya. Berarti lunas Ya. belum lunas. Ya. Oke. Terus teman-teman untuk ambulan, saya lanjut ya, kalau ada pertanyaan silakan diatur. Antrian tidak ada, aset tidak ada, jelasnya tidak ada pembaruan ya, tidak ada update-nya di sprint ini. Asuhan keperawatan tidak ada, beras sentral nggak ada, pikir nggak ada, pikir nggak ada, CRM nggak ada, dan nggak ada, ekspor nggak ada. Farmasi ada 1. Itu update penjamin farmasi saat penjualan. Jadi nambahin kolom update, nambahin button update penjamin di menu apotek, dimana user bisa mengakses penjamin tanpa harus ke kasir terlebih dahulu. Fitur ini hanya memfasilitasi transaksi pasien untuk bukan pasien, transaksinya dari LSF tidak bisa diupdate. Oke. Jadi ini constraint-nya itu khusus untuk pasien aja. Kalau untuk yang non pasien atau APS yang entry point-nya itu RSF itu nggak bisa diupdate penjamin. Tapi untuk yang pasien bisa diupdate penjaminnya tanpa harus ke kasir terlebih dahulu. Berarti Hatta ini penjaminnya itu cuma buat farmasinya aja. Iya Mbak. Berarti untuk yang misalkan untuk yang tindakan sama BHP lain-lain itu juga penjaminnya bisa beda dong. Berarti. Itu nanti masuk ke kasir tagihan Mbak, itu terkait dengan update penjualan di kasir, menu kasir Mbak. Seperti itu. Oke.
Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang visi ada dua. Yang pertama adalah perubahan format laporan pemesanan dan pengiriman menu yang mengelompokkan data berdasarkan bentuk. Ini ada penambahan grup by bentuk diet. Jadi bentuk diet itu grup by, penambahan grup by bentuk diet. Ini ya bentuk diet. Iya, itu tampilan lama. Ini bentuk diet ya, sorry, bentuk diet. Terus yang catatannya berubah bentuk diet hanya bentuk laporan. Kita kalau gitu di bentuk diet gitu ya. Terus lanjut untuk submenu, pemesanan menu dan pengiriman. Oke. Sebelumnya kasihnya. Kenapa digabung tulis? Di sini nggak ada background. Kenapa harus digabung? Jadi itu dimungkinkan untuk mengirim digabung ke iya, kedengeran. Iya, kedengeran. karena basic transaksinya sama. Kedengeran nggak? Ya. Kedengeran ya? Perubahan langsung. Oke. Dan lebih efisien satu halaman satu. Ya, kita mau dialihkan ada satu. Jadi emang di queue ini itu kemudian di sana nanti akan ada perbaikan besar-besaran karena terkait adanya klien yang memang sangat menghemodialisa dan memang hemodialisa untuk di satu saat ini itu masih jauh dari apa yang disebut hemodialisa seperti itu. Nah, untuk sebelum ini ada satu update-nya yaitu ini cuma dari kopi doang sih ya. Jadi ini dari kata-katanya doang. Jadi pemeriksaan hemodialisa diganti sama layanan hemodialisa. Itu doang. Ini perbaikan kopinya doang. Nah, untuk nanti fitur-fiturnya itu udah dianalisis kemarin, tapi belum masuk ke development sih. Jadi baru di tahap awal analisisnya. Karena emang besar skopnya. Jadi ditunggu aja nanti di sprint-sprint berikutnya akan ada perbaikan atau habis itu tentang hemodialisa. Masuk ke kepegawaian. Oke, di kepegawaian itu fitur status karyawan. Jadi ada request bahwa ketika di kepegawaian itu kan ada beberapa menu ya. Contohnya kayak riwayat pelatihan dan riwayat pekerjaan dan lain-lain. Itu kalau kalian search itu nama pegawai tertentu, itu kalian nggak bisa tahu nih misalkan udah masuk ke halaman detail gitu ya, bahwa sebenarnya karyawan ini tuh statusnya apa, gitu. Statusnya saat itu, paskesnya, gitu. Jadi ini meriwayat pelatihan, penambahan statusnya ini read only, nggak bisa dirubah karena ngambilnya dari master data karyawan, gitu. Terus ini status karyawan di laporannya. Ini riwayat pendidikan juga sama, ada di bawah pas nama pegawainya. Oke. Itu statusnya read only juga. Jadi semuanya read only, ditambah di semua menu yang membutuhkan status karyawan, informasi status karyawan. Ini riwayat pekerjaan sama ya, laporannya juga. Terus ada di menu surat rekomendasi PHK,
juga ada penambahan 100 karyawan saat itu. Surat skorsing juga sama. Dan semuanya sama ya teman-teman, letaknya ada di bawah nama karyawannya. Gitu. Terus yang kedua, nah ini untuk jenis keluar, saat ini tuh ke jenis keluar tuh nggak ada masternya. Jadi dipecat, mengundurkan diri, pensiun, diperbantukan, itu hard code. Ya. Terus kemudian nanti ke depannya pasti dibahas revisi, tapi nggak untuk sekarang. Nanti diberanikan sorry. Jadi untuk jenis keluar ini ada satu data lagi, yaitu kontrak habis. Oke. Ditambahkan jenis kontrak habis. Saya garis bawahi lagi, ini hard code mas. Nggak ada masternya. Itu ya nih kayak bener ya. Terus penambahan sub menu baru, ini masih on nggak? Penambahan sub menu baru itu ada laporan ulang tahun. Jadi ada fitur baru teman-teman, itu ada menu laporan ulang tahun. Laporan ulang tahun. Jadi kita bisa tahu intinya yang ulang tahun bulan ini, benar kan ya? Itu ulang tahun ini siapa aja, kapan? Dan ini apa? Ini itu aja fitur selanjutnya dari dan di sprint 32 itu ada update fitur. Kalau teman-teman baca itu ada update fitur mengenai fitur baru ya, proposal. Fitur itu intinya apa? Intinya adalah asli appraisal terkait performa Anda intinya. Terus ini adalah laporannya kan. Ini tuh hanya menambahkan skor dan appraisalnya tuh di laporan histori kepegawaian. Ya benar. Halo nih kan, lokasi ini ya, UCC nih kan. Oh, sebelah. Assign to. Ini tuh laporannya di laporan assign to nih kan. Datang diperbaiki nih kan. Jadi itu laporannya di mana? Soalnya ini tidak disebutkan nih, tiba-tiba ada screenshotnya aja. Jadi itu nambahin slot. Terus di sini kepegawaian. Ini kalian, ini bukan pembaruan ya, ini memang dari dulu kayak gini. Emang ngekliknya tuh nama, nyarinya tuh nama. Nah, siapa? Ada nih. Halo. Jadi di sini ada dua field baru, itu nilai sama performa, dan diambil dari transaksinya performance appraisal. Performance appraisal itu ada di sini, transaksinya di sini. Transaksinya ada di sini. Jadi di sini itu ada yang namanya nilai sama performa. Nilai itu nilainya, performa itu adalah pembahasaan verbalnya juga dari nilai ini apa sih artinya. Itu ditambahkan di output saja deh. Nih, kepegawaian dari laporan histori karyawan. Ini ditambahkan dua fieldnya. Oke, udah aku tambahin nih kan. Terus itu yang kepegawaian teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya lanjut ke keuangan. Ini banyak banget keuangan.
Oke, 14 Mbak. 17. 17 teman-teman ada di keuangan. Luar biasa. Oke, kita go through. Pertama, itu menambahkan init untuk mengotomatiskan nilai piutang pada kasir logika. Jadi, kalau initnya aktif, itu nilai piutang akan diinput secara otomatis dari nilai sisatan. Tapi kalau misalkan initnya 0, itu diinput secara manual. Nah, sekarang itu manual. Dengan adanya ini itu bisa otomatis. Atau nanti kalau aku salah jelasin nggak terlalu langsung di-cut ya, biar enggak. Oke, siap. Yang kedua, perubahan standarisasi ini hanya mengubah standar format standar tanggal. Jadi saat ini tuh memang nanti pelan-pelan sih, karena ini kan nggak prioritas ya. Akan ada perbaikan format-format kayak format tanggal, format nominal, format-format yang lain itu akan perbaikan kopi kayak gitu-gitu. Itu akan diperbaiki secara sedikit-sedikit dan berkala gitu sih. Terus sekarang ini salah satu contohnya adalah tanggal yang di mana keuangan laporan submenu laporan hutang Faskus itu laporan format tanggalnya diubah ke DD MM 4 year. Yang ketiga, menambahkan filter. Ini penambahan filter aja di menu tukar faktur kembalian, ditambah filter jatuh tempo pembayaran. Bentuknya adalah range date, range interval date. Nah, terus yang keempat apa ini? Cetak kwitansi ulang. Jadi bisa cetak kwitansi ulang tapi nggak ada tulisan kopinya. Nah ini tuh khusus Syamsu ya, berarti ya kata ya. Bisa digunakan untuk klien lain ya. Ini all klien teman-teman. Nama initnya. Tapi nama initnya cetakan Samsung. Tapi nama initnya ini cetakan Samsung ya. Oke. Iya, Mbak. Nanti bisa diganti kayak cetakan ya ada. Untuk sekarang namanya ini ya teman-teman, ini cetakan Samsung. What the goal-nya adalah bisa cetak ulang kwitansi tanpa adanya watermark copy gitu ya. Terus ya betul, Mbak. Ini selanjutnya adalah perbaikan teks aja. Ini perbaikan copy namanya teman-teman ya. Perbaikan copy. Aja biar kalian familiar yang namanya copy itu copywriting. Nah ya. Perbaikan copy dari pembiayaan ke cara bayar. Nah, itu doang. Terus di kas kecil itu sebelumnya kan free text. Nah, sekarang itu bisa menggunakan akun COA. Seperti ini. Jadi detailnya itu sebelumnya free text. Nah, sekarang diubah jadi jangan free text. Karena semua transaksi event detailnya itu harus nyantol ke COA tertentu, akun tertentu. Gitu. Laporan hutang Faskus, ini penambahan filter di sini. Nah ini. Jadi untuk kategori farmasi itu ada penambahan filter jenis obat atau alkesnya. Ini yang terbaru. Penambahan filter jenis obat atau alkes. Berdasarkan kategori farmasi, Mbak. Berdasarkan kategori farmasi. Jadi kalau kategorinya bukan farmasi, filter ini hilang atau hilang? Hilang. Oke. Head and show ya berarti ya. Jadi teman-teman ini mainnya head and show. Kalau misalnya teman-teman pilih kategori farmasi, itu akan muncul sheet tambahan yang bisa kalian teman-teman pilih apakah itu obat atau alkes. Terus kalau misalkan kategorinya bukan farmasi, sheet ini akan hilang. Jadi nggak ada bedanya sama yang sebelumnya kayak gini. Nah ini kalau misalkan kategorinya bukan farmasi ini, sheetnya akan tetap kayak gini. Jadi habis kategori itu langsung status. Terus grup bla 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 di bawah. Lanjut ke laporan penerimaan kasir, nambah filter juga di bagian ini cara pembayaran. Jadi sebelumnya belum ada kan, sebelumnya cuma jenis pembayaran. Terus sekarang di bagian jenis pembayaran itu ada lagi cara pembayaran, yaitu isinya. Berarti ini hard code ya. Nah, hard code ya. Oke. Ini hard code ya teman-teman ya. Jadi ada debit, cash, kredit.
dan transfer kreditnya kenapa nggak pakai C? Ya itu cash, kredit, debit sama transfer. Next, kalau menu baru laporan faktur. Digunakan untuk mengetahui supplier yang belum melakukan tukar faktur. Yang belum ya, poinnya adalah, aduh maaf ada suara dan tanggal sebelah. Supplier yang belum melakukan tukar faktur baik dari menu tukar faktur pembelian maupun dari menu tukar faktur farmasi seperti itu. Dan datanya ngambil dari mana? Datanya tuh ngambil dari transaksi pada menu terima barang. Tampilan barunya, ini tampilan datanya seperti ini. Ini tampilan baru. Ini tampilan laporannya, ini tampilan barunya. Next, ini baru juga, itu adalah laporan BPN masukan dan keluaran. Ini seperti ini tampilannya. Terus ini laporannya. Selanjutnya ini khusus pura ya teman-teman, jadi di klien lain tidak ada. Itu ada yang namanya laporan selisih tarif. Digunakan untuk apa? Ini selisih tarifnya itu selisih tarif apa sih? Maksudnya selisih tarif antara total tagihan RS dengan total yang dibayar. Gitu. Itu laporan selisih tarif hanya untuk pura, jadi di klien lain tidak ada. Menu baru, ini menu baru lagi. Banyak menu baru nih, Tuan. Laporan monitoring pasien penjamin. Buat apa sih? Buat memonitoring data pasien yang belum dilakukan penginputan piutang oleh kasir tadi. Ini tampilannya. Ini laporannya. Ini tampilan pengambilan datanya, ini laporannya. Oke, ini berarti grup by. Ada grup by ya? Ini di tampilannya nggak ada group by, berarti ini defaultnya group by penjamin ya? Iya Mbak, benar. Cara default itu. Defaultnya sekarang di formnya itu nggak ada group by-nya. Tapi secara laporan itu group by, sudah di group by penjamin. Kalau yang dia pilih semua klien Mbak, itu kan ada semua penjamin. Kalau dia pilih penjamin tertentu, maka akan muncul sesuai dengan itu. Ya, gitu. Bahwa permisi itu laptop baterainya lagi emergency. Hijau, ya. Oke. Nanti kalau emergency merah dia. Lanjut. Terima kasih sudah mengingatkan. Penambahan tanda tangan pasien pada cetakan dari oke. Jadi sebelumnya di kasir sentral dan kasir tampilan itu di catatan rekening itu tidak ada kolom tanda tangan pasien. Jadi sebelumnya itu cuma ini. Sekarang ditambahin satu kolom lagi yaitu TDP pasien. Lanjut. Menambahkan nomor bukti bank masuk pada cetakan pelunasan piutang. Nih. Di sini ya berarti ya, penambahan nomor bukti bank di sini itu diambil dari transaksi. Ini dari transaksi yang apa? Ada hubungannya itu yang tadi Mbak, tab pemetaan transaksi di akuntansi itu tadi Mbak. Oke. Tadi ada hubungannya sama itu ya. Oh ini nggak perlu hubungannya sama pelunasan klaim ini bukan? Klaim jaminan. Apa? Ada hubungan sama pelunasan klaim. Kalau pelunasan klaim itu dapat masuk. Oke. Itu ini penambahan bukti banknya di kwitansinya. Lanjut ke ada perbaikan, ada refund di kasir tagihan bagian piutang. Ini skopnya adalah bagian piutang dengan menambahkan button detail dan global. Sorry, minta tolong dijelaskan. Ini kayaknya Rikan. Gini, dari untuk yang sebelumnya itu kan memang tidak ada pilihan detail atau global.
Nah, di revamp yang kali ini itu ditambahkan detail dan global. Untuk yang detail itu skupnya hanya kalau bila dicentang yang pada detail pembayaran itu Pak. Sedangkan kalau yang untuk global itu eh, tidak perlu dicentang, dia langsung mengenerate secara semua tagihannya, biayanya Pak. Seperti itu. Oke. Otomatis mengenerate semua nilai tagihan. Impact-nya apa? Impact-nya itu ke pengajuan klaim nanti kan? Iya. Ya, pengajuan klaim terus kemudian ke pelunasan klaim juga. Hingga ke akuntansi juga. Oh, oke. Lanjut ke penyesuaian pengajuan klaim. Ini ya, berarti penyesuaian impact-nya ke pengajuan klaim. Ya. Nah, berarti ini ada penyesuaian pengajuan klaim sama pelunasan klaim. Ini ya teman-teman, ada kelanjutannya ternyata. Jadi boleh dilanjutkan nggak? Kalau yang untuk pengajuan klaim ini fungsinya hanya di cetakannya saja. Jadi nanti bila di pengajuan klaimnya itu diisi yang ada centangnya termasuk, itu nanti pada saat dicetak ada termasuk itu berefek apa enggak nanti dicetakannya seperti itu Mbak. Kalau aku pilih termasuk, termasuk muncul ya dicetakannya itu termasuk apa, obat atau termasuk pelayanan. Oke. Kalau untuk tampilan ya, untuk ini nggak ada contoh tampilan ya? Iya, sulit Mbak. Kan, Mbak. Oh, ini nih pelunasan klaim. Untuk yang pelunasan klaim ada revisi di menu, jadi ada di untuk grup field pembayaran ini menghilangkan kode akun, terus kemudian info pembayarannya ada perubahan juga, terus kemudian menambahkan info pelunasan bank. Jadi outputnya adalah seperti yang di SS itu Mbak. Sebelumnya ini ya. Nah, sebelumnya yang saya pas SS untuk yang di demo itu terlanjur ke rilis, jadi sama dengan tampilannya yang di testing seperti itu. Jadi saya nggak bisa ambil untuk apa belum atau sesudah perubahannya. Tapi ini sekarang nanti udah seperti ini tampilannya ya? Iya, untuk itu semua lain. Ini berarti banyak ya review ini ya, impact-nya ini ya? Iya Mbak. Skopnya ada info pembayaran diganti seperti ini. Ada lima komponen ini teman-teman, banyak banget. Terus info pelunasan bank jadi seperti ini. Kemudian penjamin jadi seperti ini. So many. Terus tambah tanggal ya. Gitu. Untuk yang ini keuangan sebanyak ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang kepikiran sekarang, silahkan. Kalau tidak, nanti pertanyaan lebih lanjut di chat ke produk. Tanya di laboratorium ada satu. Itu adalah menampilkan gambar tanda tangan pegawai. Oke. Dicetakan laboratorium. Ya. Cetakan laboratorium itu intinya adalah ada tanda tangan, bisa tandangan digital. Definisi tandangan digital itu bukan yang di sini ya. Definisinya adalah memunculkan gambar tanda tangan, benar ya. Jadi memang bukan kalau teman-teman tahu termnya itu kalau dibilang tanda tangan digital itu yang biasanya pakai auto sign, Hello Shine, DocuSign. Kalau teman-teman investasi online tuh ada yang namanya tuh DigiSign, DigiSign. Misalnya saya pakai DigiSign. Nah itu bukan seperti itu. Jadi di sini tuh definisinya adalah upload gambar tanda tangannya. Jadi gambar tanda tangannya bisa muncul di sini. Itu uploadnya dari mana? Ada di setting, kepegawaian, data karyawan, ada tanda tangan. Nanti saya jadi sendiri ya teman-teman. Ada di setting, ya uploadnya di sini. Nanti gambarnya itu akan muncul di sini. Kayak gitu. Sesuai sama karyawannya maksudnya. Sesuai sama karyawannya ini. Jadi definisinya adalah ini upload tanda tangan, bukan
bukan tanda tangan digital. Soalnya kalau di nanti teman-teman kalau di klien bilang bisa tanda tangan digital nggak ya? Kalau tanda tangan digital yang dimaksud ada document dan lain sebagainya, di versi 1 belum integrate soal itu. Yang bisa adalah upload gambar tanda tangan gitu. Jadi that's why dari tim produk bukan nggak nge-state bahwa tanda tangan digital. Jadi upload tanda tangan gitu ya. Terus pengajian itu ada 2. Yang pertama adalah laporan cetak gaji pada row detailnya. Oh ya, sebenarnya sangat mengganggu sih. Nanti ada di sosialisasi hari Selasa. Jadi kayak gini nih, itu nanti ada SOP-nya. Ini kan demo ya, jadi Niki di center. Bisa dibalikin lagi dong, kayak gitu, semacam itu. Intinya teman-teman siapapun bisa nyoba di demo, tapi nanti bisa dikembali lagi sesuai termnya. Laporan cetak gaji pada row detailnya oke, ini cuma penyesuaian aja di laporannya itu rata kiri, karena kan kayak gini bentukannya gitu. Nah, nanti lebih rapi seperti ini. Terus ini hanya pengubahan text code aja, perbaikan copy itu dari potongan jabatan dikali biaya jabatan, karena term potongan itu tidak familiar gitu ternyata. Setelah cari informasinya dan setelah ada klien bilang ini nggak standar nggak gitu, oke. Ternyata yang benar adalah biaya jabatan diganti jadi biaya jabatan. Modul pos tidak ada pembaruan, prokesi no, radiologi no, rawat darurat no, rawat inap no, rawat jalan. Nah, ini ada 2 yang rawat, maksudnya sebenarnya ini all pelayanan, all mode, maksudnya rawat jalan, rawat inap, rawat darurat. Cuman di sini 2 ini dimasukinnya sebagai rawat jalan gitu, karena yang sering dipakai kan emang rawat jalan untuk sekarang. Jadi rawat darurat sama rawat inapnya ditaruhnya di rawat jalan, 2 fitur ini ditaruhnya di rawat jalan, tapi itu sebenarnya mencakup rawat inap dan rawat darurat juga. Pertama adalah menambahkan otorisasi user pada rekening pasien pelayanan gitu. Jadi otorisasi untuk detail harganya hanya bisa dilihat oleh user tertentu. User lain yang nggak punya otorisasi hanya dapat melihat total tagihannya saja. Untuk yang detailnya hanya user tertentu. Ini bisa disetting di akun operator, di otoritas, di print rekening sementara. Terus kemudian lanjut ke kedua, itu adalah user dapat mengatur tampilan kolom harga. Ada initnya. Jadi di di ini di harga, kolom harga tuh. Terus sekarang kan harganya tampil ya, tapi kalau misalkan intinya diaktifin 1 itu ya tampilan ketika ini diaktifkan 1, kolom harganya itu nggak tampil tuh. Ini juga pengaturannya di ini show hide kolom biaya. Jadi ini tuh goalnya itu juga membatasi apa ya, Latifah boleh bantu ini goalnya apa? Kenapa kok harus? Jadi itu Mbak, itu ada initnya, goalnya ya ada salah satu klien. Ini kan kita kalau analisa kan nggak boleh satu klien aja ya Mbak ya, dibuat general. Nah akhirnya itu saya bikin ini di mana permintaannya kliennya ini RSGM kan, itu minta bahwa harga kolom harga di tindakan terus di resep itu nggak ditampilin kayak gitu, itu hanya total aja. Akhirnya ya udah biar fleksibel, biar bisa dipakai semuanya, saya bikin initnya, jadi bisa kolom harganya bisa tampil, kolom harganya juga bisa nggak tampil gitu Mbak. Jadi goalnya memang klien silakan atur sendirilah mau tampil atau enggak gitu kan dari sisi harganya gitu. Terus selanjutnya ada revamp UI di tindakan rawat jalan. Jadi untuk revamp UI ini tidak mengubah tata letak atau user journey sama sekali, jadi hanya look aja-nya aja seperti itu. Ini aja ya. Jadi nggak ada yang berubah dari tata letaknya,
kolom-kolomnya, filter-filternya, buttonnya itu nggak ada. Mungkin buttonnya ada yang diperbaikin beberapa, yang memang perlu diperbaiki, yang udah kelihatan kurang sesuai sama look and feel UI secara keseluruhan gitu kan. Nah ini nanti coba, ini termasuk salah satu hal yang akan dibenahi secara berkala. Untuk sementara masih di ini ya, di fix sedang rawat jalan. Terus button integrasi dengan ini itu goalnya adalah, ini backgroundnya aku cerita dulu. Jadi itu ada satu klien yang proses bisnisnya itu seperti ini. Pasien datang, kliniknya itu nyata, bukan mana ya, kliniknya itu nyata. Pasien datang onsite, daftar ke kliniknya. Nah, yang virtual apa? Yang virtual itu adalah pelayanannya, konsultasinya. Jadi di situ di kliniknya ada nurse, ya ada perawatnya gitulah. Yang intinya adalah di situ anamnesa dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara onsite gitu kan. Nah, hanya saja dokternya atau konsultasinya itu virtual. So, di sini ada integrasi dengan telemedis. Gitu. Jadi untuk pasien yang tadi daftar onsite, yang dilayaninya itu kan pakai ini ya, konsultasi online, yaitu telemedicine. Jadi ini salah satu integrasi dengan telemedis dari sisi pendaftarannya. Jadi pasien itu akan bisa langsung, secara sistem ini ya, pasien yang sudah didaftarkan akan langsung dapat link roomnya di telemedis, langsung di generate gitulah. Jadi di telemedis itu tidak ditambahkan lagi, yang di telemedis itu akan langsung ke generate data pendaftarannya juga gitu, otomatis. Jadi si perawatnya tadi tidak perlu mendaftarkan orangnya lagi, tidak perlu mendaftarkan pasiennya lagi di telemedis. Kalau di telemedis kan ada kan pendaftaran pasien harus, kalau di telemedis sekarang kan journey normalnya kan pasien daftar dulu, terus habis itu nanti dari pasiennya akan ada generate linknya, atau pasien juga akan dapat generate linknya. Intinya fitur ini membypass semua registrasi atau semua admisi di telemedis, intinya gitu. Karena gunanya adalah pokoknya pasien udah dirawat jalan, udah langsung layani pakai konsultasi. Tidak perlu bayar. Kalau di telemedis kan ada pembayaran di muka, ya itu udah akan di bypass gitu. Jadi adalah kuliah itu sekarang skopnya tuh cuman nge-generate linknya nge-generate linknya aja. Ini semua klien atau khusus klien tertentu aja? Semua klien. Benar ya Latifah ya? Iya, jadi ini tuh untuk semua klien dulunya. Gini Mas, dulunya itu yang telemedis ini kan dia langsung ngelinknya kan ke webnya telemedis. Nah, kalau sekarang itu enggak. Sekarang itu ketika pasien daftar, nah akhirnya kan udah tampil di grid ini ya. Terus dipilih, terus diklik telemedis ini langsung menuju ke roomnya telemedis. Jadi data yang di telemedis itu langsung ngambil yang di HIS. Pokoknya intinya itu langsung buka roomnya telemedis, pasiennya itu konsultasi online, gini. Udah setelah itu untuk proses pembayarannya tetap di HIS-nya kayak gitu. Jadi telemedis itu hanya skop yang sekarang ya, telemedis itu hanya menyediakan room. Kita integrasi. Jadi ini kita mengambil data dan telemedis itu ambil data dari HIS seperti itu ya? Iya betul. Recordnya seperti itu Mas. Itu udah dibikinkan sama Mas Yasin API-nya, jadi seperti itu. Tapi untuk next-nya itu kayak misalnya pembayarannya itu untuk untuk analisa berikutnya, pengembangan berikutnya Mas gitu. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut ke rekam medis. Rekam medisnya juga banyak. Yang pertama adalah register dapat melihat dan mencetak laporan pulang pasien. Oke, ini
mencetak laporan pulang pasien. Kemudian ini penambahan filter di laporan demografi, di rekam medis, dari laporan demografi ini nambah filter aja, filternya itu ruang atau unit. Oke, ada lognya ya. Jadi alurnya itu seperti ketika user memilih filter ini secara jalan, maka pada bagian filter atau poli ruangan yang tampil adalah list ruangan atau poli yang ada pada unit rawat jalan. Namun ketika pilih unit rawat inap, maka yang tampil adalah ruangan poli yang ada di. Jadi ini bersesuaian sama ini ya, yang sebelah kiri ini ya. Iya betul Mbak. Jadi yang ini tuh, kayak filter lanjutan, jadi dari yang pilihan sini. Goalnya itu agar tahu kalau misalnya poli gigi itu gimana demografinya kayak gitu sih. Sebelumnya kan nggak ada. Oke, lanjut ke ini laporan baru berarti ya. Laporan tindakan terbanyak itu di sini bisa input mau berapa jumlah terbanyak. Definisi ter itu bisa kalian input di sini apakah 10, apakah 1, apakah 3, apakah 5. Terus kemudian field lainnya juga disediakan di sini. Datanya diambil dari data tindakan pada pelayanan ini aja. Jadi 3 ini ya, RC, RI, sama IGD. Lanjut, ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat itu perlu diatur dan disesuaikan terkait ada kebutuhannya klien. Tapi ini disesuaikannya itu nggak cuma untuk klien itu aja. Jadi ini apply untuk all klien. Jadi untuk sekarang surat keterangan sehat itu seperti ini, gitu bentukannya. Misalkan nanti teman-teman input ada masukan untuk ternyata ada klien juga yang beda lagi. Nah, nanti itu akan kita sisipkan. Apakah pasti ada setting atau template-nya jadi simpan kayak gitu. Tapi untuk sekarang seperti ini Mas Dian. Berarti ini bukan setting template ya Latifah ya? Ini hanya penyesuaian aja. Bukan Mbak, itu sebenarnya dari dulu untuk surat sehat ini emang tampilannya seperti itu. Kayak kata-katanya lah, kata kalimatnya itu emang seperti ini redaksionalnya. Cuman dulu itu ini Mbak yang ini loh, setelah dilakukan ini itu tulisannya itu ada di bawah kayak gitu. Nah akhirnya sekarang itu dibuat kayak gini gitu Mbak. Nanti kalau ada klien lagi yang minta di bawah itu nanti bisa disesuaikan ya settingan gitu. Kayak ya ada template simpan kan sih template kan ya untuk sekarang belum ada ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang masih terakhir itu pokoknya seperti ini bentukannya. Tapi nanti kalau misalnya ada klien yang minta surat keterangan sehat di Vaskes kami nggak seperti itu bisa disettingkan gitulah, itu bisa di level template gitu. Tapi untuk sekarang ini bukan level template, ini level ya langsung aja gitu. Terus user dapat membuat surat PID. Ini menu baru, ada surat persetujuan tindakan. Surat persetujuan tindakan itu kalau teman-teman mau operasi atau tanda tindakan itu yang diminta ini suratnya mana ya, ini ada yang harus ditantangani karena ada tindakan itu. Bersesuaian sama fitur surat penolakan tindakan seperti itu. Jadi ada surat persetujuan, ada surat penolakan. Ada dua itu. Kemudian ini ada user dapat membuat surat traveling atau monitoring bahasanya Hemodialisa. Jadi surat monitoring sih sebenarnya, cuman kalau di Hemodialisa itu definisinya entah somehow berbeda gitu lah, traveling gitu ya Latifah ya? Iya, bukan monitoring tapi mereka bahasanya itu traveling. Ya. Apa sih goalnya? Goalnya tuh ya buat monitoring aja, monitoring pasien ya. Iya. Terus terakhir, alhamdulillah, user dalam verifikasi data diagnosis ICD-10 gitu. Skopnya apa sih? Skopnya itu menu baru pada rekam medis untuk verify ICD-10 kayak gini. Jadi ini boleh saya jelaskan Mbak yang bagian ya, ini? Oke, jadi untuk verifikasi ICD-10 ini merupakan menu baru di rekam medis. Sebelumnya itu kan dia berada di riwayat pelayanan atau histori pasien. Nah, itu ternyata setelah saya pikir itu user journey-nya itu terlalu panjang untuk kita bisa verifikasi diagnosa ICD ini. Akhirnya saya bikinkan menu baru untuk verifikasi ICD ini. Untuk yang di bagian riwayat pelayanan itu hanya read only aja, seperti itu.
ya riwayat pelayanan, Mbak. Nah, ini untuk verifikasi ICD-nya, menu verifikasi ICD-nya, riwayat pelayanan. Pilih pasiennya terlebih dahulu, Mbak. Langsung masuk. Oke. Nah, udah gak apa-apa. Oh, ini nggak bisa double klik ya? Iya. Apa ini? Bicara lanjut. Lihat. Nah, pilih rawat jalan, Mbak. Nah, sebelumnya itu pilih salah satu lah, ya, gitu, Mbak. Bisa klik. Nah, sebelumnya kan verifikasi ICD, diagnosa ICD-10 itu kan di sini. Itu saya rasa apa ya, journey-nya itu terlalu panjang dan bikin teman-teman usernya itu juga ada klien sih yang bilang kalau usernya terlalu rumit gitu. Akhirnya saya bikinkan menu sendiri diagnosa ICD 10 yang di bagian sini riwayat pelayanan ini konteksnya dia hanya read only aja. Read only aja. Iya. Ini read only jalan ICD 10. Ini read only ya? Iya, read only. Sebelumnya kan di diagnosa ICD 10 ini, Mbak, verifikasinya. Oh, isi. Sekarang itu diganti di menu baru itu di sini back office verifikasi jadi 10 di sini ya. Iya, di situ. Ini bukan double klik ya? Bukan. Lihat. Oke, ini. Nih, kosong. Ini kan gini, kalau misalnya dia ada diagnosanya ya otomatis kalau di pelayanannya udah nampil diagnosanya otomatis kan ini Mbak, tampilkan di situnya. Ini tinggal scroll ke atas, Mbak. Ya iso iki framework iki opo sih iki? Astagfirullahaladzim. Terus ini engineer-nya kok nggak juga, Bang. Oh, ini kayak itu tak boleh share. Tetap bisa ya. Ya, itu. Nah, ini langsung pilih itunya langsung verification. Klik ya, yakin. Oke, itu statusnya verifikasi. Nah, biasanya kan rekam medis itu bisa nambah diagnosa atau juga bisa hapus diagnosa kan gitu bisa kan biasanya sesuai dengan journey sebelumnya itu juga dimasukkan di sini Mbak gitu. Okay. Intinya verifikasi ICD itu diletaknya di sini enggak di riwayat pelayanan yang user journey-nya terlalu panjang. Oke, terima kasih penjelasannya Arifah. Teman-teman yang mau tanya rekam medis silakan. Saya lanjut dulu tinggal atur nih remunerasi. Itu laporan honor dokter subjudul nama doa ini kopi. Jadi di laporan honor dokter itu subjudul untuk nama dokter dihilangkan diganti di sebelah tanggal pembayaran. Jadi yang ini sebelumnya itu kayak gini ya, diganti jadi seperti ini. Goalnya apa nih kan sama nih beda ya? Oh, tanggal pembayaran. Oh, alah, biar bersesuaian gitu ya. Karena ini bisa lebih dari gitu kan. Iya Mbak. Oke, itu teman-teman. Jadi ini setelah tanggal pembayaran. Ada yang mau. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang bertanyakan teman-teman? Bisa dibaca lagi ya di di rilis di sini. Ini yang officialnya tadi ada 53 fitur nih di sini. Ada 53 fitur. Wah, terus ini yang atur modulnya ada yang di sini ya. Kalau ada teman-teman yang silakan dibaca dulu. Kalau masih dari dibaca ternyata masih belum paham, silakan ditanya di channel general di under product seperti itu. Sudah 4:30. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Happy weekend buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Afif, minta tolong nanti ini di share ya. Thank you. Oke, Mbak. Waalaikumsalam.